Shalom saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk siang hari ini di mana Tuhan boleh kumpulkan kita di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan dialah Allah yang terbesar dan Allah yang mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita mau nyatakan. Sekap hati aku memuji, sekap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Nyatakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekap hati aku memuji, sekap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Nyatakan lebih lagi. Kau terbesar dan mulia,
berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab kita percaya dan bersyukur bahwa api kemuliaan dari surga nyata di dalam hidup kita, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu diri menentang nikmat-Nya. Bersiap masuk jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Nyatakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, lindungi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, sekarang Raja, sekarang Raja, sekarang Raja. Haleluya, dialah Raja di atas segala raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami rindu akan hadirat-Mu dan kami rindu akan lawatan-Mu Tuhan.
pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih-Mu, setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu di tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes.
Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Ini ya udah siang ya saudara ya, udah jam 12 lebih berarti udah siang. Ya saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul With Every Heartbeat. Atau kalau di bahasa Indonesia kan judulnya dengan setiap detakan jantung. Nah, siapa saudara yang pernah dengar frase atau kata-kata ini? Wah, dengan segenap detakan jantung. Ada saudara yang pernah dengar? Bisa angkat tangan? Belum pernah ya? Nggak umum ya? Kata-kata seperti ini ya saudara ya. With every heartbeat. Jadi dengan setiap jantung misalnya. Ini sih biasanya ungkapan bisa dibilang romantis ya saudara ya. Jadi dengan setiap detakan jantung aku semakin jatuh cinta padamu misalnya saudara. Dan ini umum sekali kalau di bahasa Inggris ini with every heartbeat ini umum sekali diungkapkan. Tapi saya nggak ngerti di bahasa Indonesia seperti apa, apakah sering diungkapkan. Cuma artinya kalau saudara misalnya mendengar dengan setiap detakan jantung itu menurut saudara apa sih yang ada di pikiran saudara? Kalau orang ngomong dengan setiap detakan jantung aku cinta kepadamu, itu artinya apa saudara? Dengan apa? Always, selalu. Iya, ada lagi saudara yang mau kasih masukan? Yang mau kasih masukan? Nggak ada benar, nggak ada salah di sini saudara. Kalau tadi dia bilang always, selalu aku makin cinta padamu gitu ya. Ada lagi saudara? Dengan segenap hati, betul. Ada lagi saudara? Nah sekarang kata-kata misalnya gini saudara, kalau di sini mungkin ada orang yang medical gitu ya, atau orang yang pernah belajar biologi atau kedokteran gitu ya. Nah kalau orang itu hidup berarti dia jantungnya berdetak, benar dong saudara? Selama orang itu hidup dia jantungnya pasti berdetak. Nah ketika orang itu mati atau meninggal dunia, maka orang itu berhenti. Berarti dengan kata lain tadi selalu, dengan segenap hati, atau selama kita masih hidup. Benar nggak saudara? Dengan segenap detakan jantung. Nah kita akan lihat saudara bagaimana ungkapan ini juga ada dalam firman Tuhan. Nah maksudnya begini saudara, apa yang kita lakukan selalu itu tertulis dalam firman Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Misalnya, saudara pernah dengar dengan setiap detakan jantung aku semakin jatuh cinta padamu. Dan ini merupakan apa yang Tuhan inginkan. Contohnya, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Benar nggak saudara? Dan ini saudara, kita bisa lihat di 1 Yohanes 4 ayat 9 alasan kenapa kok kita bisa bilang kepada Tuhan dengan setiap jantung aku semakin jatuh cinta padamu. Karena saudara di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan seperti ini. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah ini ungkapan yang penting untuk kita ketahui. Jadi kita memiliki fondasi atau alasan yang tepat kenapa kita mengasihi. Di firman Tuhan dibilang kita mengasihi Kristus karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saya percaya banyak dari saudara yang sudah mengenal atau mungkin hafal ya bagaimana firman Tuhan menyatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengirimkan atau mengutus anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah itu fakta saudara. Dan kita bisa lihat bagaimana kasih Tuhan itu terpancar dari bagaimana Tuhan itu memberikan apa yang paling berharga dari diri dia. Dan di sini saudara, Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia itu mengasihi kita dengan cara dia memberikan nyawanya. Nah kita akan lihat saudara firman Tuhan pada siang hari ini. Bagaimana bentuk dari kita dengan segenap hati atau segenap hati Tuhan mau bahwa kita ini memuji Tuhan. Dengan segenap hati kita atau selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama jantung kita masih berdetak. Kita akan lihat saudara di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 40 ini contoh yang pertama. Nah di sini dikatakan seperti ini saudara. Lukas 19 28 sampai 40. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat
Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan rumahmu itu, pada waktu kamu masuk situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jikalau ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu sama seperti yang telah dikatakan Yesus. Ayat 33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? 34. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Saudara lihat ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua orang yang mengiringi dia bergembira dan apa saudara? Memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. 38 kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Tuhan Yesus jawab begini saudara. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, apa saudara? Maka batu ini akan berteriak. Jadi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan itu layak untuk menerima pujian. Kenapa saudara? Yang pertama kita lihat di sini. Tuhan Yesus ini menyatakan segala sesuatu yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Benar gak saudara? Sebelum muridnya pergi, Tuhan Yesus sudah bilang, kamu pergi ke kampung di depan, nanti ada keledai kamu lepasin. Nanti orangnya akan ada orang yang nanya, untuk apa? Dan kamu harus jawab apa? Tuhan memerlukannya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi. Dan di sini saudara kita mau melihat apa yang terjadi setelah itu. Saudara lihat di sini dikatakan mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian dan menolong Yesus naik kepadanya. Dan kalau saudara lihat di sini, ini merupakan sebuah tanda penghormatan. Artinya saudara di sini mereka memiliki hati yang menghormati Tuhan. Benar kan? Karena nggak cuma murid-muridnya doang. Saudara bisa lihat di sini. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan apa saudara? Pakaian mereka di jalan. Saya punya pertanyaan gampang saudara. Kalau pakaian saudara diinjek-injek sama orang rasanya gimana saudara? Oh marah ya. Tapi ini mereka saudara bukan diinjek sama Tuhan Yesus tapi diinjek sama keledainya. Saudara bisa lihat bagaimana dia itu menghargai Tuhan Yesus lebih daripada menghargai dirinya. Kata-kata dengan segenap hati. Jadi dia menggunakan pakaiannya untuk mengalasi keledai yang akan Tuhan Yesus lewati. Kalau zaman sekarang itu istilahnya karpet merah. Pernah dengar saudara karpet merah? Ya, itu kan saudara untuk menunjukkan betapa orang yang akan melewati itu orang yang sangat penting atau berharga. Dan di sini saudara mereka menggunakan apa yang menjadi yang paling berharga bagi mereka adalah pakaian mereka. Mereka hamparkan untuk menyambut Tuhan Yesus. Dan gak hanya itu saudara. Bentuk mereka menghormati Tuhan di sini dikatakan ketika ia di ayat 37. Ketika Tuhan Yesus dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan apa saudara? Memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jadi di sini saudara kita bisa lihat bahwa saudara bisa bayangin banyaknya orang itu dan orang-orang yang ikutin mereka bersorak memuji Allah. Saudara bisa lihat dikatakan dengan suara nyaring. Berarti gak mungkin bisik-bisik saudara. Tapi mereka dengan segenap hati, dengan suara nyaring mereka memuji Allah dan dikatakan kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai apa saudara? Raja. Sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha
tinggi. Nah, saudara bisa bayangin ramenya seperti apa ketika mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan apa yang menjadi reaksi saudara dari orang Farisi? Nah, kita mau melihat orang Farisi ini dia tidak memiliki hati yang sama. Sementara orang-orang lain semua memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan dengan segenap hati mereka. Orang Farisi ini dia bilang begini di ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu, mereka ada di situ saudara, turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah muridmu itu, tegurlah murid-muridmu itu." Mereka ada di situ tetapi mereka tidak memiliki hati yang sama. Benar gak saudara? Kenapa? Yang lain semua muji Tuhan, dia bilang apa? Tegur orang-orang yang bersorak-sorai. Maksudnya suruh diam saudara. Dan Tuhan Yesus bilang apa di 40? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah di sini ini menunjukkan otoritas dari Tuhan Yesus untuk menerima segala pujian dan penghormatan. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan di sini di firman Tuhan diberkatakan, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan memerlukannya, keledai itu. Dan saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menginginkan kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Dan sampai kapanpun atau selalu, always, atau yang tadi dibilang dengan segenap hati kita, atau selama kita masih hidup kita memuji Tuhan. Nah yang kedua saudara, kita bisa melihat di sini, kita seperti saudara melihat semua orang itu memuji Tuhan dan dikatakan kenapa kita ini memuji Tuhan. Nah kita akan lihat di dalam Yoel 2 ayat 10 sampai dengan 11. Yoel 2 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan berkata seperti ini. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan apa saudara? Memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Nah, ini sebenarnya berbicara mengenai hari sebelum kedatangan Tuhan. Tapi saudara, kita bisa melihat dari sini keperkasaan Tuhan, di mana Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu dan dia ini yang mengontrol segala sesuatu. Saudara bisa lihat matahari, bulan dan semua itu berjalan sesuai dengan orbitnya kan, sesuai dengan waktunya. Tetapi saudara bisa lihat di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa di depannya bumi itu gemetar. Berarti saudara kita bisa melihat berapa perkasanya Tuhan itu, dikatakan di sini. Betapa kuat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Jadi saudara kita bisa melihat apa sih yang menjadi alasan juga kenapa kita memuji Tuhan. Karena gak ada orang yang seperti Tuhan yang memiliki keperkasaan sampai bisa mengontrol seluruh isi dunia. Benar gak saudara? Dan di sini saudara kita melihat firman Tuhan menyatakan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Menarik saudara, firman Tuhan menyatakan bagaimana kita ini mendengar suara Tuhan karena firman Tuhan berbilang seperti ini. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Aku adalah gembala yang baik, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tuhan memperkenalkan atau memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Dan waktu itu belum lama ini kita bahas bahwa kita adalah tentara Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan melambangkan kita sebagai seorang prajurit yang ada di dalam Tuhan. Kita ini tidak memikirkan akan hal-hal kita, tetapi kita memikirkan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita mau melihat saudara poin yang kedua. Kenapa kita mencari Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari Tuhan dengan segenap hati ini ada di dalam Yeremia 29 ayat ke-13. Yeremia 29 ayat 13. Nah yang Yeremia 9 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 ini mungkin saudara sering dengar. Dan ini ayat 13 ini
merupakan sambungan saudara dari apa yang kita baca nanti di ayat 11. Di firman Tuhan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat 12 saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Lanjutnya dibilang apa saudara? Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Dengan segenap apa saudara? Hati. Seperti yang tadi dibilang, with all of our heart, atau dibilang dengan setiap detak dari jantung kita, dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Selama kita masih bernapas, firman Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan yang ketiga saudara adalah kita percaya dan memberi kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kata percaya dan memberi ini sangat berkaitan saudara. Saya akan kasih contoh saudara setelah ini. Kenapa kok sangat berkaitan? Nanti kita akan lihat ayatnya, tapi kita akan lihat dulu sebelumnya di Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Ini apa yang menjadi perintah Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 10. Ini soal percaya. Selanjutnya kita akan berbicara soal memberi. Dikatakan di ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi saudara lihat di sini bagaimana yang pertama firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Berkaitan dengan tadi firman Tuhan yang di kitab Yeremia. Aku mengetahui rancanganku yang ada padamu. Nah, di sini saudara di Amsal ini berbicara janganlah bersandar pada pengertian sendiri atau rencana sendiri, dan firman Tuhan menyatakan di sini, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkata bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Sampai Tuhan bilang seperti langit, tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu. Rencanaku dari rencanamu. Dan firman Tuhan di sini menyatakan saudara, ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejanamu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara bahwa ketika kita mau untuk percaya kepada kita juga mau memberi kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena apapun yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Amin saudara. Dan saudara bisa lihat di sini bukti memberi itu terjadi juga saudara. Bagaimana Abraham ini orang yang percaya kepada janji Tuhan. Kalau tadi kan dibilang saudara, firman Tuhan berkata bahwa percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah di sini saudara, Tuhan ini berbicara kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah ini saudara bisa lihat Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Di firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dengan suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi saudara, datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi saudara? Ahli warismu. Dikatakan di ayat kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, dan jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaklah nanti
keturunanmu. Saudara lihat ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita akan coba, kalau kita bilang kita akan coba membayangkan bahwa kita ini ada di posisinya Abraham, saudara. Saudara tahu waktu umur berapa, sekitar umur berapa sih Abraham itu dikasih janji Tuhan ini? Masih remaja? Dewasa muda? Sudah tua, saudara. Dan rata-rata orang normal, kalau mereka tua, mereka sudah gak lagi mengharapkan keturunan. Makanya kalau saudara lihat, Abraham ngomong begini, saudara. Ya Tuhan, apakah yang kau akan berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dia udah gak punya ekspektasi. Ya kan? Yang kedua, saudara bisa bilang, saudara bisa lihat, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Dia gak bilang engkau akan ya saudara ya. Kalau akan itu berarti masih mempunyai harapan. Dia udah gak punya harapan di sini. Engkau tidak memberikan aku keturunan kok. Tapi saudara bisa lihat pas Tuhan ngomong, firman Tuhan bilang begini, Tuhan membawa dia keluar, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau kita orang normal saudara, kita pasti coba menganalisa, benar gak saudara? Setelah terima janji Tuhan Abraham, kalau pakai pemikirannya dia kan firman Tuhan bilang, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau Abraham dengan orang normal yang gak punya hubungan sama Tuhan, dia akan berpikir, mana mungkin. Contohnya saudara gampang, istrinya Abraham aja gak bisa percaya. Sarah ketika Tuhan menjumpai Abraham dan berkata, tahun depan aku akan menemui engkau dan kau akan memiliki seorang anak laki-laki. Sarah apa saudara? Ketawa dalam hatinya. Lihat perbedaannya saudara. Tapi apa yang dilakukan Abram di sini dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Itu yang tadi dikatakan saudara, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalannya manusia. Jalan manusia, orang memiliki keturunan harus di masa muda. Tetapi Tuhan memberikan di mana ketika orang ini nggak lagi punya ekspektasi, semua orang berpikir bahwa itu nggak mungkin. Istrinya juga ketawa ketika dia mendengar Tuhan memberikan janji. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal, amin saudara. Nah kita mau lihat saudara bagaimana di sini respon dari Abraham ini menentukan dari apa yang dia miliki dengan Tuhan. Artinya hubungan yang dia miliki dengan Tuhan membuat dia ini bisa percaya kepada Tuhan walaupun itu di luar logika manusia. Amin saudara. Nah yang selanjutnya saudara yang terakhir kita akan melihat, yaitu di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Dengan segenap hati kita ngapain saudara? Di sini dikatakan mengasihi Tuhan. Saudara bisa lihat di Matius 22 ayat 34 sampai 40, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka dikatakan seorang ahli Taurat bertanya untuk apa saudara? Mencobai dia. Dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dikatakan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang pertama apa saudara? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah ini menunjukkan bagaimana loyalitas kita sama Tuhan. Kalau saudara lihat dari contoh yang pertama tadi, orang-orang itu memiliki loyalitas yang tinggi sampai mereka menghamparkan pakaian mereka untuk menyambut Tuhan. Dan juga loyalitas orang, bagaimana mereka memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Dan yang selanjutnya saudara kita bisa melihat
bagaimana loyalitas mereka atau Abraham di sini, bahwa dia ini mempercayai janji Tuhan walaupun itu di luar logika. Dan yang terakhir saudara di sini, bagaimana loyalitas kita dalam mengasihi Tuhan. Saya akan lanjut dengan terakhir, yaitu contoh bagaimana Abraham itu mengasihi Tuhan. Saya nggak buka ayatnya karena waktu ya saudara. Tapi kalau saudara ingat bagaimana firman Tuhan menyatakan ketika dia ini diberikan seorang anak, yaitu yang sangat dinanti-nantikan, yang di firman Tuhan bilang sangat dikasihi. Tuhan bilang apa saudara? Persembahkanlah anakmu itu. Dan apa yang Abraham lakukan? Loh Tuhan, ini kan kamu yang janji bakal jadi keturunanku bakal yang menerima ahli waris. Dan terus kalau dibunuh gimana dong? Tapi Abraham tidak mengatakan itu. Abraham percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan menyatakan dia percaya walaupun ini anaknya itu dipersembahkan, Tuhan sanggup untuk membangkitkannya. Dan inilah saudara tipe percaya yang kita mau belajar saudara. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada banyak sekali contoh saudara yang masih bisa kita lihat. Tapi dari sini saudara kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Ketika kita ini benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap detak jantung kita, dengan segala sesuatu, segala keadaan atau always atau selalu, atau juga dikatakan dengan segala yang kita punya, segenap hati, jiwa dan kekuatan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap apa yang Tuhan itu janjikan kepada kita saudara, sama seperti Tuhan menggenapi janjinya terhadap Abraham, sekalipun orang berkira itu tidak akan mungkin, tapi tidak ada yang mustahil. Ya, saya akan menutup dengan doa saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, bahwa kami adalah kepunyaan-Mu, bahwa dengan segenap hati Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan kami mau Tuhan, dan segenap jiwa dan kekuatan Tuhan, kami mau Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kami mau percaya kepada janji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang menepati. Karena firman-Mu berkata Tuhan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan berpegang kepada Engkau Tuhan, untuk selalu Tuhan memiliki hati yang mengasihi Engkau, dan lebih lagi Tuhan mengerti akan rencana-Mu. Karena firman-Mu yang menyatakan Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan menolong kami dalam setiap langkah kami Tuhan, membimbing, memimpin, mengajar kami, dan membawa kami Tuhan daripada kemenangan terhadap kemenangan. Karena firman-Mu yang berkata Tuhan bahwa Engkau akan menggenapi setiap perkataan-Mu Tuhan, dan Roh Kuduslah adalah materai dalam kehidupan kami sampai segenap janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang akan terus Tuhan meneguhkannya dalam setiap hati kami, menjadikan itu rema dalam hati kami, sehingga kami bisa lebih lagi Tuhan untuk mengerti dan mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.